Mulai petang kemarin hingga malam hari tadi, Prabowo sudah memanggil seluruh calon menteri untuk mengisi kabinetnya. Namun Prabowo sama sekali tak melibatkan Fufufafa dalam penyusunan para menteri. Tragedi Fufufafa bukanlah hal yang sepele bagi Prabowo, bagi keluarga Prabowo, dan bagi orang terdekat Prabowo, termasuk bagi para kader Gerindra. 100% keluarga Prabowo tidak dapat menerima hinaan oleh Fufufafa, sehingga Prabowo lebih memilih perasaan keluarganya dibandingkan perasaan Fufufafa dan Mulyono. Sebagian orang terdekat Prabowo dan sebagian kader Gerindra juga telah mengungkapkan ke Prabowo bahwa tindakan Fufufafa tersebut tak dapat dimaafkan. Dengan alasan itu, maka Prabowo memutuskan untuk membuat jarak dengan Fufufafa dan Mulyono. Tindakan itu dilakukan Prabowo selain menjaga perasaan keluarganya yang dihina oleh Fufufafa, dalam diri Prabowo pun juga tak bisa menerima hinaan itu. Hinaan itu lebih tak bermoral dibandingkan penilaian 11 dari 100. Rumor tak dilibatkannya Fufufafa dalam penentuan kabinet semakin kencang berhembus dari berbagai sumber dan dari berbagai berita. Nah, setelah itu ya dampaknya sekarang nih, hubungannya semakin berjarak begitu, seperti hanya seperti gelas ini dengan gelas itu. Yes. Oke, jadi sekarang hubungannya tidak terlalu baik ya? Betul. Gibran itu kalau kita ngobrol sama beberapa petinggi di Kim maupun yang di istana juga, sekarang sudah jarang dilibatkan untuk membicarakan pemerintahan Prabowo dan Gibran ke depannya begitu. Termasuk soal nomenklatur kabinet maupun orang-orang yang mengisi di kabinetnya Prabowo nanti. Namun Fufufafa sempat membantah. Dia mengatakan bahwa tetap akan dilibatkan dalam penyusunan kabinet. Faktanya, menjelang masa penyusunan kabinet, Fufufafa belum juga dipanggil oleh Prabowo. Padahal pembahasan penyusunan kabinet sudah dimulai, namun Fufufafa tidak diajak. Setelah dipastikan tidak diajak Prabowo, akhirnya Fufufafa mengakui bahwa dia memang tak dilibatkan, dan dia menegaskan bahwa itu adalah hak prerogatif Prabowo. Sebenarnya tidak begitu. Dalam penyusunan kabinet mestinya dilakukan oleh Presiden dan Wapres. Sekali lagi, untuk susunan kabinet kita serahkan sepenuhnya ke Pak Presiden terpilih. Saya yakin beliau sudah menimbang-nimbang dengan matang siapa-siapa yang akan masuk, dan sekali lagi keputusannya ada di Pak Presiden terpilih. Kita menghormati keputusan beliau, kita loyal ke beliau, dan saya yakin nanti akan dipilih orang-orang terbaik untuk menempati posisi-posisi. Beredar isu bahwa akibat semakin vulgarnya Prabowo menjauhi Fufufafa, membuat Mulyono panik dan ketakutan. Rumor beredar, akibat kepanikan itu sehingga membuat Mulyono berpikir bahwa diperlukan pembicaraan dengan Prabowo agar tidak meninggalkan Fufufafa, sekalian untuk meminta maaf agar melupakan hinaan yang dilakukan Fufufafa. Beberapa pihak mengatakan bahwa ketakutan itu membuat Mulyono mempertemukan Prabowo dan Fufufafa di tempat yang tidak biasa, yaitu di Solo. Mulyono merayu Prabowo. Namun, meskipun pertemuan itu sudah dilakukan, kelihatannya Prabowo tetap tidak mau melibatkan Fufufafa dalam penentuan kabinet. Oleh beberapa pihak, Prabowo sudah diminta untuk diam saja, biarkan Fufufafa berhadapan sendiri dengan tuntutan hukum, karena dia sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Perkara itu akan dituntut baik itu sebelum pelantikan maupun setelah pelantikan. Dan itu ada pembenarnya dari sisi hukum tata negara, karena yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat, baik syarat kemampuan atau kecakapan jasmani rohani ya, utama, dan syarat tidak melakukan perbuatan tercela.